فتح كلمة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآل رسول الله وأصحاب رسول الله وحب رسول الله وآل رسول الله وذرية رسول الله وآل رسول الله وذرية رسول الله وآل رسول الله ثم لحد أن رسول الله وأساس وعلماء في هذه الكلمة الشيخ الشيخ وغير العلماء لأن الله تبارك وتعالى يفتح علينا باسمه بأخبارهم وآثارهم وعقلهم من فتح الظاهر والباطن وأن الله يرحمنا وإياكم الحس والمعنى وأن الله يغفر علينا من فيضه ويغفر على قلوبهم ويمدنا من المدد الذي مد به أرواحهم حتى نلقى في مراكب المعرفة به وبه وبهم وحتى نصبح من أحباب الله الذي اصطفاه الله بين عباده فتح له بالنية ولكم صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الفاتحه. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan cucuran rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang berhadir di tempat majlis yang mulia ini mendapatkan keberkahan dan rahmatnya tersebut. Dan tidaklah kita berdiri dari tempat ini melainkan mendapatkan ampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Habaibina al-kiram wal asatidz al-fadil wal hudur al-azza wa khususan bidikri ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bikudulikum tasharrafna bihudurikum الشيخ محمد بن أحمد بوصيري حفظه الله ورعاه ونرجو العمر وسعة الرزق والمسيح والعافية ورضا الله تعالى وحماية العقوق من كل سوء. آمين يا رب العالمين. ويسرني أن أكون معكم بهذه الجلسة المباركة وهذا مجلس اسمها يعني مجلس باب الرحمة. عسى أن نكون بهذا اللقاء لقاء مباركا طيبا ومكتوبا في صفحة حسنتنا إن شاء الله. Pada kesempatan di malam ini hari kita bersama-sama terlebih dahulu tabarukan membaca kitab Adab Sulukul Murid karangan Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, di mana beliau dari kota Tarim. Jadi dikatakan itu kota Tarim sebagai Jannatul Dunya At-Tarim, yaitu surganya dunia adalah Tarim. Kenapa dikatakan itu Tarim sebagai surga dunia? Karena berapa banyak kemuliaan para anbiya, para awliya, para ulama, orang yang ahli ilmu, ahli wara, ahli adab, wa amili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dinamakan itu tempat sebagai tempatnya surganya dunia.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharihi amin. Wa ta'arrudu lin-nafahati ma'murun bihi wa muraghabun fihi wal intidari wal irtiqabi biduni ta'arrud wa luzumil babi hukmun wa mubawatun. Al-Haddad beliau bilang wa ta'arrudu lin-nafahat ma'murun bihi, dan melintangkan diri, maksudnya dalam bahasa Banjar adalah menanai diri. Lin-nafahati ma'murun bihi, untuk mendapatkan yang namanya itu ba'isun gawiyun, dorongan yang kuat yang berada di dalam hati, ma'murun bihi, disuruh bihi dengannya, wa muraghabun fihi, dan digembarkan fihi dengannya. Maksudnya apabila kita ingin mendapatkan itu daripada ba'isun gawiyun, yakni dorongan yang kuat di dalam hati, maka hendaknya kita berusaha, yaitu dengan cara at-ta'arrud. Arti daripada ta'arrud ialah mendengarkan Al-Quran atau hadis yang menakutkan, mendengarkan Al-Quran atau hadis yang menggembarkan, mendengarkan Al-Quran atau hadis yang merindukan. Terkadang seringkali ketika kita hadir di tempat majelis ilmu, kita memandang wajahnya para ulama, mendengarkan ucapan apa yang mereka sampaikan, sehingga timbullah geretek di dalam hati, tertarik untuk menunaikan kebaikan, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menanggalkan yang mana kejelekan yang ada di benak kita. Setelah itu, selesai kita di majlis, kita pulang ke rumah, timbullah rajin beribadah, membaca Al-Quran, membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan kita orang setelah baterainya dikis penuh, tidak lama 3 hari kemudian habis. Ya, seharusnya kita kis terus, supaya apa? Supaya kita istiqomah di dalam kebaikan, mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita tidak sadar setelah kita bangun daripada majlis, timbullah semangat yang membara. Akan tetapi orang-orang yang berada di sekitar kita, seduduk dengan kita, juga ada yang merasakan sebagaimana apa yang kita rasakan, mereka hanya biasa-biasa saja. Akan tetapi kita yang tidak memiliki ini, tiba-tiba timbul perasaan di dalam hati, hendak melakukan kebaikan. Gara-garanya apa? Gara-garanya tersentuh, memandang wajahnya para ulama, mendengarkan ucapan nasihat daripada mereka. Wa muraghabun fihi, dan gemar fihi dengannya. Wal intidari wal irtiqabi biduni ta'arrud, dan menunggu dan mengintai tanpa menanai. Artinya di rumah aja, tanpa usaha ada kemana-mana, melihat majlis, ya kan? Padahal banyak aja di mana-mana tempat. Tapi kadang ada wal irtiqab, mengintai, hanya cukup memandang, tidak ada. Sebenarnya itu merupakan satu jalan untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan cinta daripada Nabi kita baginda Habibuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Waluzumil bab hukmun wa qabawatun, dan hanya menghadang di pintu, hanya menghadang di pintu. Itu kata Imam Al-Haddad, mereka yang tidak mempunyai keinginan untuk menanai itu daripada dorongan yang kuat, untuk menanai itu daripada hidayah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, hukum mughabawatun merupakan satu kebodohan. Kaifa wa qad qala alaihi salatu wasalam, sebagaimana telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyamin tahrikum nafahatin alla fata'arradu laha. Sesungguhnya bagi Tuhan kamu pada hari-hari tahun kamu nafahat, itu ada nafahat. Setiap tahunnya ada hari-hari di mana hari-hari itu terdapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana hari-hari itu Allah Subhanahu wa taala meneburkan yang namanya ba'isun ghaib, dorongan yang kuat di dalam hati hambanya yang dikehendakinya, seperti di malam Lailatul Qadar. Nah, di situ banyak hidayah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Di situ banyak yang namanya nafahah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah supaya apa? Supaya yang pertama dibersihkan hati kita, dibersihkan hati kita. Jadi amannya kita tetamu orang-orang suci. Ujar guru ulun Al-Habib Syekh bin Hasan Baharun, beliau katakan yang pertama yang kita minta kepada mereka adalah minta doakan supaya dibersihkan hati. Misalkan tapi doakan mudah-mudahan hati ulun bersih. Nah, itu yang pertama. Jangan bertemu langsung mana sudah foto atau segala macam, jangan kita lihat dulu sikonnya terlebih dahulu. Kita amannya kita sudah lagi berdiri, kita selama kita menghadap kepada beliau mendatangi beliau. Dan yang pertama itu meminta doa supaya dibersihkan hati kita. Apalagi mereka tahu nama kita dan ingat dengan kita, maka setiap Allah Subhanahu wa taala memandang hati mereka, di situ ada nama kita, maka kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zara'ani, wa man safa aliman faka'annama safa'ani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya ajlastu ma'iyya yaumil qiyamah. Barang siapa yang berkunjung pergi ke tempatnya para ulama, maka kata Rasulullah, seolah-olah ia berarti berkunjung ke tempatku. Dan barang siapa yang bermusafahah, sungkem bersalaman dengan para ulama, maka seolah ia berarti bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk bersama para ulama, sebagaimana pada malam hari ini telah kita laksanakan, kita memandang wajahnya para ulama dan nantinya kita mendengarkan nasihatnya para ulama, maka kata Rasulullah yang mereka duduk itu bersama para ulama seperti duduk bersama di dunia. Wa maka lahu jalisan yaumil qiyamah, dan dia yang duduk di dunia akan duduk bersamaku di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang senantiasa istiqomah di tempat lingkungan ibadah, dan semoga kita semua termasuk orang yang memuliakan para habaib kalian Rasulullah, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat daripada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian kata Imam Al-Haddad, ala fata'arwadu laha. Maka hendaknya mereka yang ingin mendapatkan itu nafahat hidayah, hendaknya ia menambah, ya kan? Laha bagi hari-hari itu. Mungkin ini saja singkat waktu, karena kita sekarang ini akan mendengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Murabbi Ruhina Jasadina Syekh Muhammad bin Ahmad Busir. Tafadhal masyaallah.